Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, salam dari Tambun. Wih. Ya, saat ini saya berada di rumah, jadi pengen info aja sih. Kemarin saat touring ke Ranca Buaya tuh apa aja yang dibawa, peralatannya apa aja gitu ya. Ya semoga nanti bermanfaat buat teman-teman yang pengen touring atau untuk ya sekedar main jalan-jalan gitu ya. Yang pertama, kemarin saya pakai Satria FU ya, 150 yang warna biru tuh. Widih, pokoknya wah, anak apa ya? Kalau dibilang anak ABG banget deh. Keren tapi kan performanya. Lalu di sini juga saya pengen kasih tahu ya. Di sini saya pakai helm ini, helm Ing. Ini mah helm murah ya teman-teman ya. Jadi saya pakai untuk mountingnya nih di sini. Nanti kameranya juga di sini. Nanti saya kasih tahu ya kameranya seperti apa. Ini full face ya teman-teman. Harganya juga murah ini mah. Maksimal ya, maksimal kayaknya nih 350.000 kayaknya. Dan ini juga sebenarnya bukan helm saya teman-teman. Jadi ini helm adik ipar saya pakai helm saya, ini saya pakai helm dia gitu teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu untuk helmnya. Lalu selanjutnya nih ya, ini ada dua tas kecil teman-teman. Ini dan ini. Jadi saya pengen info ya. Ini kita buka dulu yang ini ya teman-teman. Oke, ini isinya seperti ini teman-teman. Jadi ini yang saya pakai kemarin. Jadi ada case-nya untuk dipasang. Di sana kita coba pasang ya teman-teman. Ini gampang banget ya. Gampang banget. Nah, cuman begini aja teman-teman. Tuh. Kita pasang, udah jadi. Nah, ini udah kencang, tuh. Udah kencang. Lalu ini juga ininya sudah kencang ya teman-teman. Ini bisa digeser-geser teman-teman. Nah, ya. Tetap. Oke. Ini tinggal kita kaca buat buka bisa dan tutup lagi bisa. Oke. Seperti itu. Kemarin saya pakai yang ini untuk case-nya. Lalu yang kedua, ini juga ada kalau yang saya bilang bisa untuk apa ya? Nyelam. Saya pengen tesnya di ember. Mana bisa ya teman-teman ini. Lalu kita singkirkan dulu. Nah, ini juga berfungsi ya teman-teman ya. Ini sama case-nya tapi ini penjepit. Yeah. Misalnya pengen ditaruh di atas ranting, di atas daun. Jadi misalnya ini daun, ini tinggal gini doang, udah pasang, setel. Tapi kemarin sejujurnya nggak kepake ya. Kemarin nggak kepake karena ya nggak fokus untuk ngambil video yang jalan dari jauh gitu, enggak sih. Maksudnya saya berdua gitu sama istri saya jalan berdua, ditaruh di ranting, lah, udahlah, enggak yang kayak gitu teman-teman. Di sini juga kemarin saya bawa 3-way ya, 3-way ya, ini standar aja ya teman-teman. Ya contohnya nih kalau pengen saya buka, ini 3-way saat saya beli kamera, saya yang bonusnya ini teman-teman. Ini gampang, ini cuma begini, misalnya ini mau di-adjust ke mana juga bisa ya teman-teman tuh, seperti itu. Lalu misalnya taruh ini, si casingnya taruh di sini, udah. Mau ini pun bisa di bawah. Tuh, misalnya seperti itu ya. Nah, ini pun sebenarnya bisa ya, misalnya taruh kamera di sini, dipegang gitu. Lebay nggak usah lah kalau yang lebay-lebay kayak gitu. Oke, ini 3-way ya sebutannya ya. Lalu, nah ini penting ya teman-teman ya, kayak bawa-bawa untuk cadangan. Cadangan tuh untuk mounting-mounting yang untuk bisa nanti misalnya itu patah gitu ya atau rusak, ya udah kita kan bawa cadangannya ya teman-teman ya, seperti itu. Nih, bawa juga teman-teman tuh. Oke. Terus di sini
apa ya, dimulai dari mana ya? Karena beberapa hal ini contoh ya. Ini saya bawa baterai Energizer di sini yang A76. Ini fungsi buat apa nanti saya kasih tahu juga, untuk yang apa baterai ini buat apa ya. Terus ini alkalin, ABC alkalin yang berapa sih, A3 ya, yang ya A3 ya, yang lebih kecil kan A3 ya dibandingkan A2. Ini juga saya bawa. Ini yang belum, ini itu yang saya sudah sebutkan ya di sebelah sini. Terus ada 2. Ini untuk untuk ngecas ya. Ini ada yang micro USB, nih micro USB lebih kecil. Dan juga ini yang Type C. Kenapa saya bawa yang micro? Kenapa saya bawa yang Type C? Ini nanti saya jelaskan, teman-teman. Nah, ini juga nih teman-teman, dead cat. Untuk saya taruh kemarin tuh di sini. Jadi biar angin nggak berisik lah. Jadi pakai ini untuk ditaruh di mic. Lalu saya juga bawa yang gede ya. Saat saya di hotel kan pakai ini ya teman-teman ya. Ditaruh di voice recorder. Lalu, nah ini juga saya bawa headset teman-teman. Headset ini gunanya gini ya teman-teman. Ini kalau ini apa ya mereknya ya? Yang biasa sih teman-teman. Oh, Pioneer. Pioneer ini saya pakai jadi untuk memonitor suara saya. Misalnya ini saya saya colokin ke voice recorder dan lalu saya dengar, oh oke, suaranya udah oke, udah pas. Seperti itu teman-teman. Jadi headset ini ya tambahan aja sih, maksudnya biar untuk memonitor, dan ini setelah sudah saya dengarkan, ya udah saya langsung copot lagi gitu ya teman-teman. Karena saat perjalanan nggak perlu. Oke teman-teman, ini jadi saya bawa 3 untuk adaptor penyambung TRRS ke TRS gitu ya. Nah ini yang modenya 1 lebih simple. Kalau teman-teman punya 2 pun nggak ada masalah, tapi hati-hati ya. Di sini ada yang ada yang buat mic, ada juga yang buat headset gitu loh, jacknya ini. Jangan salah, kita harus pakai yang mic. Karena kalau disambungin yang ke headset, suara halo ya jalan gitu, nggak kedengeran ujung-ujungnya. Ini harus hati-hati ya teman-teman. Kalau ini buat sambung ke mixer. Kalau ini nanti saya kasih tahu nih. Yang ini nih saya taruh mana dulu ya? Ya sini deh. Sini kan belum nih ya, belum saya kasih tahu. Nah ini yang sekarang ini yang cukup terpenting teman-teman dari semua yang saya bawa. Ya udah, pasti adalah kamera dan juga voice recordernya. Karena seperti di video saya yang di part 1 ya kalau nggak salah. Di part 1 itu saya menyebutkan bahwa saya terpisah antara kamera dan juga voice recordernya gitu ya. Karena apa? Saya bilang katanya, saya pengennya nggak ada kabel-kabel gitu ya di sini di kamera. Itu juga, tapi yang utama action cam saya itu nggak ada colokan untuk jacknya, kayak gitu. Jacknya itu nggak ada teman-teman. Jadi untuk masukin mic gitu ya, itu nggak bisa langsung ke action camnya. Nih saya kasih lihat ya teman-teman. Nah ini nih action cam yang saya pakai kemarin, SJ Cam C300. Dimana, oh ya saya kan ngomong ya, ada bawa beberapa baterai dan juga bisa yang dipegang gitu ya. Sebenarnya kalau yang langsung dipasang di sini, ini nggak mungkin begini, nggak muat lah. Ini gampang teman-teman. Ini cuma kita copot, oke. Lalu kita pasang yang ini, dah jadi. Kita coba masukin ya teman-teman. Kalau ada suara gedek-gedek, duk gitu, maaf ya teman-teman. Kalau masuk depan rumah lagi ngebangun. Aduh, nih seperti ini teman-teman tuh.
Udah. Gitu. Oke. Tara. Gini aja teman-teman. Hanya saja dari kamera ini tidak menyediakan jack yang berapa? 3,5 ya kalau nggak salah ya. Yang untuk masuk ke mikrofon, jadi nggak ada gitu loh. Ya udah, saya bingung kan, makanya jadinya pakai suaranya itu terpisah dengan videonya. Nah, ini teman-teman yang tadi saya bilang, ini dia ada kan ya, ini ada Type C. Type C ini sebenarnya untuk ngecas. Saya pernah coba teman-teman, kita pakai, oke, adapter ini, lalu kita pasang jack, gitu teman-teman. Ya bisa masuk, tapi menurut saya kurang suaranya, gitu teman-teman. Oke, kita copot dulu lagi ya. Sesimpel itu teman-teman untuk copot pasang untuk action cam ini. Oke, ini yang saya bilang nih, baterainya nih cuma 1000 mAh apa ya. Ini jadi nggak begitu tahan lama. Tapi kalau yang ini gitu ya. Ini kalau dinyala, ini kan ada monitor ya teman-teman ya. Kita nyalain, coba nyalain. Ini ada monitor di depannya, seolah-olah kalau kita pengen selfie itu gampang gitu ya. Jadi beginilah tuh. Jadi ini kameranya menghadap ke depan, tapi ini kalau kita pasang untuk sambungan atau baterai yang ini juga ada ini ya, colokan Type C-nya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya ini tadi ya kita pakai untuk di helm. Oke, kita copot ya. Kita copot. Ini sesimpel ini kita pasang. Ini bisa dipegang oleh si boncengers teman-teman. Dan kita coba nyalain. Kalau untuk yang pakai baterai 2800 ini ada dua teman-teman monitornya. Ada di sini dan juga ada di belakang sini teman-teman, ya kan. Tapi saat dinyalain yang ini, maka yang depan tidak nyala. Tapi semudah ini teman-teman kita ganti ya, kita switch. Misalnya dari sini kita switch, langsung ada di depan sini teman-teman. Oh, bisa sulap ya teman-teman. Bisa sulap. Jadi gitu teman-teman, kameranya simple seperti itu. Oke, kita matikan lagi. Dan kemarin juga saya sudah bilang saya beli nih, ini untuk ngecas atau biar cepat ya. Misalnya ini kita ada apa ya, yang 1000 mAh, saya punya dua gitu ya. Saya masukin di sini. Oke, gitu. Dua, bisa langsung dua nih teman-teman. Nah, sayang kan kalau misalnya beli ini tapi cuma punya satu. Jadi ini langsung dua gini, saya masukin kabel. Ya, mau casan handphone juga bisa. Ini karena ada yang micro USB dan juga Type C. Saya sudah coba dua-duanya dan berfungsi. Jadi ini di waktu senggang kita cas. Dan kita bisa pakai ini. Ada 3 baterai jadinya kan totalnya teman-teman. Oke, selanjutnya ini dari sisi kamera ya. Terus, oh ini habis. Nah, ini juga penting teman-teman. Ini adalah voice recorder yang saya pakai, Zoom H1N, yang kalau tampilan telanjangnya tuh gini, karena kemarin saya pakai Dead Cat ya. Saya masukin biar enak aja sih suaranya sih. Lebay. Gitu ya. Ini tuh ribet banget teman-teman. Ini Zoom H1N ini yang sebelah sini. Ini untuk apa ya teman-teman? Ini untuk mikrofon. Ini kalau kelihatan ya teman-teman, ini ada untuk pasang jack ke mikrofon. Nah ini nih, jadi sambungan gini. Sebelumnya saya pakai jack yang ini, TRRS, langsung sambungin ke sini. Kok nggak ada suaranya? Gitu. Ternyata perlu sambungan ini gitu loh. Oh, vlognya Denny Uban ya, yang orang Purwakarta. Kalau nggak salah iya deh. Thank you Kang, infonya. Jadi saya bisa pakai untuk disambungin dan akhirnya bisa ada suaranya. Nah, kalau spesifikasi dari Zoom ini, jadi
di bagian sini nih ada untuk masukin mic. Di sini adalah lubang USB. Saya taruh bawah dulu ya. Ini USB, SD card. Aduh, USB. SD card di sini untuk taruh memory card ya. Saya pasang yang 32. Nah, tapi kalau yang di kamera saya pasang 64 GB, ini 32 GB. Lalu di sini ada jika kita sedang merekam sambil di jalan, saya taruh di tas ini teman-teman. Kemarin saya pakai gesper. Nih kan ada bisa ya untuk gesper, saya pasang di sebelah kanan. Lalu si audio recorder ini saya taruh di situ, dan biar nggak khawatir saat di jalan kena tekan apa gitu kepencet, maka saya ke atasin gini. Ini maka akan modenya hold teman-teman. Jadi mau pencet apapun ya, nih coba nih. Ini kan sedang jalan ya. Tuh, saya pencet nggak bisa dia, karena ada tulisannya hold. Karena nggak bisa dikutak-atik lah gitu ya teman-teman. Oke, terus di sini ada tadi ya, makanya saya bawa yang micro USB untuk casan ini, karena untuk mindahin datanya dia belum Type C tapi baru pakai yang micro ya? Iya. Micro kan? Iya, betul. Bukan yang Type C tapi yang agak kecil lah, agak kecil. Lalu di sini ada ini untuk yang tadi saya bilang memonitor. Jadi saya pakai headset ini bisa ya. Jadi saya ngomong gini, kita pasang headset, kita denger. Oh, suaranya oke, sudah oke. Dan di sini juga ada volume untuk volume. Dan yang penting juga di sini yang pertama ada audio. Di sini kita bisa pilihan MP3, WAV seperti itu. Tapi saya pakai MP3 aja teman-teman. Menghemat memori juga. Lalu ada lokat. Jadi lokat di sini ada dari berapa ya? 80, 120, 160. Jadi untuk biar bisa suaranya nggak terlalu bising gitulah ya. Lalu ada limiter juga di sini. Kalau limiter jarang saya pakai, karena limiter itu misalnya saat ngomong gini nih. Ya, saya coba ya, maaf ya teman-teman. Wah, nah itu kan langsung sampai ujung ya. Kalau pakai limiter dia nggak akan begitu teman-teman. Dia akan berada maksimal di -6. Dan auto level tidak saya pakai ya. Kalau auto level janganlah. Karena kita punya settingan sendiri ya. Karena kemarin saat jalan saya pakai modenya itu audionya MP3, lokatnya saya pasang di 120. Ini untuk tombol merekamnya. Gitu aja sih kalau untuk audio recorder. Oh iya, tadi ya, ini baterainya masih pakai baterai A3, lupa mulu ya, A3 ini teman-teman. Nih A3 dua baterai. Kalau saya yang tadi ya teman-teman, ini ada baterai yang ini apa sih, A76 yang ini buat di mic yang saya pakai kan adalah Boya ya, Boya, tapi serinya nggak ada di sini. Kabelnya panjang banget teman-teman. Tapi ya biar maksudnya nggak ngeganggu. Saya punya power bank teman-teman. Saya punya power bank yang memang udah nggak kepake nih ya. Saya lilitin kabelnya ke sini, terus saya pakai plug ban. Ini biar nggak ribet. Ini panjang banget teman-teman untuk kabelnya nih. Kalau sebenarnya power banknya masih bisa digunakan teman-teman. Tuh, masih nyala. Dan ini power bank yang mereknya lumayan terkenal ini. Tapi bagi saya kapasitasnya kurang, ya udah, untuk ngecas handphone nggak bisa penuh. Ini paling bisa untuk ngecas seperti kayak lampu emergency di rumah gitu teman-teman. Oke, itu sudah. Dan ini ada untuk card reader, untuk saya pindahkan misalnya saya copot untuk si memory cardnya, saya pasang, terus saya pindahin ke handphone. Nah, langsung bisa ada Type C kan, masukin ke handphone, saya pindahin. Gitu teman-teman. Lalu di sini di dalam tas IQOS ini nggak ada lagi ya teman-teman.
kemarin ini sih yang saya bawa. Kayaknya itu aja teman-teman untuk peralatan-peralatan yang saya bawa. Satu lagi. Nah, iya, ini penting nih. Nih, jangan lupa teman-teman bawa parfum. Jadi enggak. Jadi intinya ya, kalau untuk saat kita touring ya, itu kan aduh, apalagi perjalanan saya itu kurang lebih yang berangkat 11 jam, pulang 13 jam. Aduh, badan kayaknya kan lengket. Kurang wangi-wangi gimana gitu ya. Jadi setiap berhenti saya semprot gitu ya. Ya biar nggak mengganggu istri saya dan biar nggak mengganggu orang lain gitu. Jadi ya mencoba untuk tetap wangi walaupun saat kita sedang touring. Itu aja teman-teman untuk videonya terkait peralatan-peralatan yang saya bawa. Ya banyak banget ya ternyata. Di luar, di dalam tas tuh ada baju-baju. Terus ada apa namanya? Buat istri mukena buat sholat. Terus ada sajadah yang tipis juga dibawa. Terus sampingnya jas hujan ya sama baju-baju ya kayak gitu teman-teman. Oke, thank you sudah menemani saya kemarin saat perjalanan touring ke Ranca Buaya, dan alhamdulillah saya dan istri sampai di rumah dengan selamat. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.